Bab 1258. Aku rasa kamu perlu dihajar. Dia menunda lagi. Pada saat ini, suara seorang wanita misterius tiba-tiba terdengar di lapangan. Mendengar kata-kata wanita misterius itu, lelaki tua berjubah dan lelaki paruh baya itu saling memandang. Saat berikutnya, lelaki tua berjubah mengulurkan tangan kanannya ke depan, kemudian telapak tangannya terangkat. Dalam sekejap, kepala warrior yang berubah, tangan raksasa itu keluar dari udara tipis. Setelah tangan raksasa itu muncul, tangan kanan lelaki tua berjubah itu tiba-tiba menekan ke bawah. Tangan raksasa itu tiba-tiba jatuh ke arah warrior yang, dan tekanan kuat yang terkandung di dalamnya secara langsung menyebabkan sebuah gunung di bawah runtuh seketika. Pria paruh baya itu juga tidak bermalas-malasan. Ketika lelaki tua berjubah bergerak, dia sudah membungkukkan busur dan mengangkat anak panah. Saat telapak tangannya jatuh, panah panjang dengan warna emas gelap ditembakkan. Panah menembus langit, ruang terkoyak, dan sebelum panah tiba, momentum kuat mengguncang warrior yang mundur 2 langkah. Wajah warrior yang tetap sama, pergelangan tangannya bergerak sedikit, pedang masuk ke sarung pedang kuno. Pedang terhunus dan gerakan itu dilakukan sekaligus. Suara tangisan pedang bergema, dan energi pedang naik ke langit untuk menemui tangan raksasa itu. Pada saat ini, panah emas gelap telah datang ke warrior yang, tetapi segera, perisai roh baka muncul di panah emas gelap. Di depannya, panah itu mengenai perisai roh baka bergetar hebat dan warrior yang berada di belakang perisai roh baka dikejutkan oleh kekuatan dahsyat ini. Panah emas gelap juga dipantulkan oleh perisai roh baka. Boom! Di langit, energi pedang menyentuh tangan raksasa, dan keduanya hancur. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba meletus, langit bergetar. Orang tua berjubah dan pria paruh baya itu tampak berwibawa. Begitu tuannya bergerak, dia akan tahu jika dia ada di sana. Warrior yang dengan mudah menjinakkan serangan mereka, yang cukup untuk membuktikan kekuatan warrior yang mengetahui bahwa warrior yang suka menunda-nunda, baik pria tua berjubah maupun pria paruh baya tidak berbicara omong kosong. Orang tua berjubah memimpin. Tangan kanannya melihat ke depan, kemudian dia mengepalkan tinjunya. Aura mengerikan segera meluap dari tubuhnya, tetapi aura ini tidak meledak ke arah warrior yang, tetapi segera mengembun menjadi tinju raksasa yang hampir transparan, langsung menyelimuti lelaki tua berjubah. Hancurkan dan bunuh. Suara lelaki tua berjubah jatuh, seluruh orang dan tinju raksasa yang menyelimutinya meledak. Targetnya secara alami adalah warrior yang. Sebelum tinju itu datang, warrior yang merasa seperti diremukkan oleh puluhan gunung tinggi, bahkan dihalangi oleh alam nirwana jiwa pedang seolah-olah akan mati lemas. Warrior yang tidak berani memandang rendah pihak lain, bagaimana mungkin orang yang bisa mencapai pendekar ketiadaan tidak menjadi orang yang lemah? Pada saat pria tua berjubah menembak, pria paruh baya di samping sudah menekuk busurnya dan melepaskan panah. Panah dengan ekor emas panjang telah datang ke warrior yang, dan targetnya adalah alis warrior yang. Melihat momentum, sepertinya dia ingin membuat lubang di kepala warrior yang. Namun warrior yang tidak mempedulikan panah itu, karena perisai roh baka sudah mencapainya. Tanpa panah, mata warrior yang jatuh pada lelaki tua berjubah itu, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, pedang disarungkan, dia menghunus pedang dan menebas, energi pedang menembus udara. Energi pedang keluar dan ruang itu terkoyak seketika. Ilmu menebas langit menarik pedang, superposisi 300 adalah jarak yang dapat ditahan oleh tubuh fisiknya sekarang,
jika terlalu banyak, tubuh fisiknya akan rusak parah. Tang! Boom! Perisai roh baka bergetar hebat, warrior yang di belakang perisai roh baka diguncang lagi dan lagi. Sebelum dia berhenti, gelombang udara yang mengerikan datang dari sana menyapu ke arahnya, tapi untungnya perisai roh baka menahan ombak, tubuhnya masih terguncang hebat dengan perisai roh baka. Setelah mundur hampir beberapa kaki, warrior yang menghentakkan kaki kanannya ke udara, kemudian seluruh orang itu berhenti. Dia mendongak dan melihat bahwa pria paruhbaya dan pria tua berjubah juga dikejutkan oleh gelombang udara oleh lebih dari 10 kaki. Jangan beri dia waktu. Pada saat ini, suara seorang wanita misterius tiba-tiba terdengar di lapangan. Suara wanita misterius itu sepertinya datang dari segala arah, sedikit halus, sehingga tidak mungkin orang mengetahui tempat persembunyiannya yang sebenarnya. Mendengar kata-kata wanita misterius itu, lelaki tua berjubah dan lelaki paruhbaya itu saling memandang. Saat berikutnya, lelaki tua berjubah menjentikkan tangannya ke depan, kemudian menumpuknya bersama. Tiba-tiba, seluruh langit terdistorsi. Segera, 2 garis raksasa muncul. Tangan itu muncul di atas kepala warrior yang dari udara tipis dan kedua tangan raksasa itu tumpang tindih. Segera setelah mereka muncul, mereka jatuh dengan keras ke arah warrior yang. Ketika lelaki tua berjubah menembak, lelaki paruhbaya itu juga langsung menembak, dan sebuah panah langsung merobek ruang, muncul di depan warrior yang. Baik lelaki tua berjubah maupun lelaki paruhbaya tidak melakukan yang terbaik, yang harus mereka lakukan adalah menahan warrior yang dan menahan warrior yang. Karena mereka juga tahu bahwa warrior yang tidak melakukan yang terbaik, tetapi inilah hasil yang mereka inginkan. Karena warrior yang mampu membunuh 2 pendekar ketiadaan sebelumnya, pasti bisa membunuh mereka juga. Dan jika warrior yang tidak bekerja keras, begitu orang-orang dari wilayah rahasia tiba, warrior yang pasti akan mati. Di lapangan, warrior yang menyipitkan matanya sedikit, kali ini pedangnya tidak disarungkan, tetapi dipegang di antara alisnya. Setelah hening beberapa saat, perisai roh baka di depannya sedikit bergetar, lalu keluar untuk menyambutnya. Kali ini, perisai roh baka tidak bertemu panah, tetapi tangan raksasa dari pria tua berjubah itu. Karena warrior yang tidak mempedulikan anak panah itu, maka anak panah itu langsung jatuh ke dada warrior yang. Pada saat panah itu jatuh ke dada warrior yang sendiri berubah menjadi cahaya pedang dengan pedangnya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah 10 kaki jauhnya dari aslinya. Pada saat warrior yang menghilang, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti lapangan. Kamu. Suara ngeri wanita misterius itu tiba-tiba terdengar di lapangan, dan suara itu jatuh. Tes. Sebuah garis darah tiba-tiba menyembur keluar dari ruang di depan warrior yang. Mata warrior yang penuh dengan kesuraman. Keluar, dia dengan cepat mengayunkan pedang di tangan kirinya, dan langsung mengarahkan bayangan menjadi cahaya pedang ke ruang di depannya. Mau pergi kemana? Di kejauhan, begitu suara lelaki tua berjubah jatuh, jejak telapak tangan ditembakkan ke ruang di mana warrior yang menghilang. Ruang di sana langsung dibombardir. Tapi warrior yang sudah tidak ada lagi. Pria tua berjubah dan pria paruhbaya itu hendak mengejar, tetapi mereka tidak bisa lagi merasakan nafas warrior yang. Wajah keduanya sangat jelek. Pada titik ini, bagaimana mungkin mereka masih tidak mengerti? Alasan mengapa warrior yang tidak melarikan diri dan bertarung dengan mereka bukanlah untuk membunuh mereka, tetapi wanita misterius itu. Tujuan warrior yang adalah wanita misterius.
Segala sesuatu sebelumnya adalah untuk membingungkan mereka, tetapi juga untuk membiarkan wanita misterius itu mengendurkan kewaspadaannya. Panah terakhir tidak defensif, tetapi juga untuk melumpuhkan wanita misterius itu. Dan dia berhasil. Wanita misterius itu terluka parah, dan dengan keterkejutan warrior Yang, wanita misterius itu dengan mudah ditangkap oleh warrior Yang. Bukannya dia ceroboh, tapi dia benar-benar tidak menyangka warrior yang bisa menemukan lokasinya tanpa kesalahan apapun. Ketika dia benar-benar menyembunyikan dirinya, apalagi setengah kaisar, dia adalah seorang pendekar ketiadaan dan belum pernah terlihat, jadi dia sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk bersembunyi. Keyakinan ini membuatnya tidak waspada terhadap warrior yang sebelumnya. Bukan saja dia tidak berjaga-jaga, dia bahkan diam-diam mengintip, bersiap untuk memberikan pukulan fatal bagi warrior Yang. Namun, dia tidak memberikan serangan fatal pada warrior Yang, sedangkan warrior Yang melakukan serangan fatal padanya. Di lapangan, lelaki tua berjubah dan lelaki paruh baya itu terlihat sangat jelek. Siapa bilang warrior Yang ini adalah lelaki yang sembrono? Ini manusia sialan. Warrior yang menangkap wanita misterius, yang berarti mereka tidak dapat mengejar warrior Yang. Jika tidak bisa mengejar warrior Yang pasti akan memurnikan Puppet, sembuh dari luka-lukanya, dan ketika dia pulih, keadaannya akan kembali ke puncak. Dia akan kuat dalam menyempurnakan pendekar ketiadaan. Jika ingin membunuhnya, itu sangat sulit. Kekuatan putra ini adalah monster, berani bertarung dan bijaksana, dan dia tidak seceroboh yang dikabarkan. Pria paruh baya itu berkata dengan sungguh-sungguh, ada desas-desus bahwa kekurangan orang ini harus dilaporkan. Dikatakan bahwa ketika berhadapan dengan musuh, kita perlu membasminya, tidak meninggalkan masalah di masa depan. Dengan temperamennya, jika kita biarkan dia hidup dan biarkan dia tumbuh dewasa, ini akan menjadi mimpi buruk kita. Tidak, dia cukup mengancam kita sekarang. Mata lelaki tua berjubah hitam itu sedikit menyipit, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Warrior yang sekarang menjadi setengah kaisar dengan kekuatan yang begitu dahsyat, bagaimana jika mencapai pendekar kaisar? Perlu diketahui bahwa ada batas air antara pendekar kaisar dan setengah kaisar. Begitu pendekar kaisar tercapai, itu berarti melampaui dunia dan kekuatan akan sangat meningkat. Peningkatan ini bersifat komprehensif. Dan warrior yang pernah mencapai pendekar kaisar. Nah, pendekar kaisar bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah apa yang mencapai pendekar kaisar. Warrior yang setelah mencapai panjang pendekar, siapa yang bisa menghentikannya? Siapa yang bisa menghentikannya di benua penjara ini? Belum lagi pendekar ketiadaan, bahkan setelah warrior yang mencapai pendekar kaisar, mungkin tidak ada seorang pun di benua penjara yang bisa menghentikannya. Harus tahu bahwa ketika Wu Ji mencapai pendekar kaisar, dia sudah menjadi tangan yang tak terkalahkan di seluruh benua. Dan warrior yang saat ini tidak lebih lemah dari Wu Ji yang asli. Memikirkan warrior yang setelah mencapai pendekar kaisar, lelaki tua berjubah dan lelaki paruh baya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu sangat menakutkan sehingga keduanya tidak berani terus memikirkannya. Setelah hening sejenak, pria paruh baya itu berkata, "Bagaimana sekarang?" "Tunggu." Orang tua berjubah menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tunggu monster tua dan orang-orang dari paviliun ribuan pembunuh datang. Jika tidak, sekarang dia dalam kegelapan, kita dalam terang." Pria paruh baya itu mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Warrior yang dalam kegelapan, mereka dalam terang. Jika mereka mengejar,
mereka akan menjadi pihak yang pasif karena keputusan untuk menembak atau tidak ada di tangan warrior Yang. Akan baik-baik saja jika itu adalah orang biasa, tetapi masalahnya itu adalah warrior Yang. Mereka tidak ingin diserang oleh warrior yang mengintip secara diam-diam, lalu tiba-tiba datang memberi mereka serangan fatal. Setelah menangkap wanita misterius itu, warrior yang berlari sekuat tenaga, dan melakukan 3 teknik pedang penjelajah angkasa dalam beberapa tarikan napas. Dia berhenti setelah memastikan kedua pria tadi tidak mengejarnya. Setelah berhenti, warrior yang menatap wanita di depannya. Pada saat ini, wanita itu ditahan di tangannya. Warrior yang tidak mengamati penampilan pihak lain dengan hati-hati, dan berkata langsung, "Kamu akan memberitahuku semua yang ingin aku ketahui, kan? Bagaimana menurutmu?" Wanita itu menatap warrior Yang. Warrior yang memandang wanita itu dan berkata, "Aku rasa kamu perlu dihajar." Bersambung.